Halo Tribuners, senang sekali saya Salma Pikalohata kembali menyapa. Apa kabar Tribuners hari ini? Semoga hari ini berjalan dengan lancar, dan bagi teman-teman yang menjalankan puasa semoga juga lancar ya sampai nanti pada saat berbuka. Ya, Tribuners, hari ini sudah hadir narasumber yang merupakan perwakilan dari Yayasan Bintang Timur. Sudah ada di studio tribunambon.com, Suster Rosalia Saleliresi, dan yang merupakan perwakilan dari Yayasan Bintang Timur Superwakilan Ambon, dan juga ada Kepala Sekolah SMP Maria Mediatrix, Suster Rosa Delima Berkuasa. Ya Tribuners, pada sore hari ini kita bertemu dengan dua Ibu Rosa. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore, Ama. Jadi ini dua-duanya Ibu Rosa ya Tribuners. Yes. Ya, saya panggilnya nanti Ibu Rosa dua-dua saja, tahu bagaimana ini? Ya, Ibu Suster. Ya, ini Suster Rosa. Oke. Ya. Ya, Tribuners, jadi pada sore hari ini kita akan bincang-bincang banyak terkait dengan Sekolah Maria Mediatrix dan bagaimana Yayasan Bintang Timur meningkatkan kualitas Sekolah Maria Mediatrix. Nah, untuk Tribuners nih yang mau penasaran tentang sekolah ini, yang belum tahu, atau mungkin untuk para orang tua, para siswa, para alumni yang mau tanya-tanya juga boleh langsung gabung di kolom komentar, karena pada saat ini kami live di akun Facebook dan juga YouTube tribunambon.com. Ya, baik. Ini Suster Ocha dan Suster Rosa. Langsung kalau misalnya saya bicara begini, berarti panggil saja Suster Rosa dua-dua saja ya langsung. Iya, oke. Saya bertanya ke Suster Ocha, baru saya pakai. Oke. Ya, ini dulu saya ke Suster Ocha dulu, dan juga mungkin Suster Rosa juga bisa menambahkan sebelum kita bahas lebih lanjut ini, Suster, terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas. Bisa Ibu ulas sedikit bagaimana sejarah Yayasan Bintang Timur sehingga melahirkan adanya Sekolah Maria Mediatrix ini? Terima kasih banyak. Iya. Saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah tarekat dan Yayasan Bintang Timur. Awal berdirinya tarekat tahun 1928, lalu tarekat berdiri dan terus berkarya pada pendidikan. Ada 3 karya yang kita jalani, yaitu karya pendidikan, karya kesehatan, dan karya sosial. Nah, kita lebih mengutamakan pada karya pendidikan. Ketika kita berkarya pada karya pendidikan Keuskupan Amboina, lalu kemudian Keuskupan melihat kalau suster-suster sudah bisa mandiri, maka mereka melepaskan berapa unit ke Tarekat Maria Mediatrix untuk mengelola tahun 1987. Kemudian dari tarekat, ketika kami melihat bahwa sudah mampu hidup mandiri dalam mengelola karya pendidikan, maka tanggal 8 September tahun 1888 kita memberanikan diri untuk membuka yayasan baru dengan 3 unit TK, SD, dan SMP. Lalu kemudian dari 3 unit itu kita kembangkan, lalu kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurus surat-surat dari pemerintah, akte tanah, akte pendirian. Lalu kita adakan akte pendirian itu yang ditetapkan oleh pemerintah tanggal 1 April tahun 1989. Dan kemudian yayasan ini terus berkembang sampai sekarang. Oke, dan ya. Jadi memang pada saat tahun 89 itu yang lahirlah Sekolah Maria Mediatrix. Iya, benar. Kalau memang tuh sejak tahun 89 itu memang Sekolah Maria Mediatrix sudah di Ambon. Sudah di Ambon. Oke, sudah di Ambon. Nah, ini saya tanya selama ini dari tahun 89 itu sekitar sudah hampir 40-an ya, 40-an tahun. Nah, selama 40 tahun, hampir 40 tahun ini di Kota Ambon, bagaimana sih Sekolah Maria Mediatrix ini di Ambon? Kendala-kendalanya, lalu bagaimana perkembangannya di Ambon? Terima kasih. Ketika melihat perkembangan dari persekolahan Yayasan Bintang Timur sejak awal, kita melihat pada domisili kita di Kecamatan Nusaniwe pada tahun itu belum ada sekolah-sekolah.
Yang sekolah satu-satunya adalah punya Tarekat Maria Mediatrix yang waktu itu baru mulai dari tingkat TK 1, TK 2, SD 1, SD 2, dan SMP. Kemudian pada awalnya itu karena belum ada sekolah-sekolah di Kecamatan Nusa Niue, maka kita punya siswa sangat banyak membeludak. Membeludak akhirnya TK-nya 2, SD-nya 2, SMP-nya 1, tapi tetap pakai shift. Karena siswa pada zaman itu sangat banyak. Tapi lalu berkembang dari tahun ke tahun sampai sekarang. Sekolah-sekolah sudah pada berjamur di Kecamatan Nusa Niue. Lalu akhirnya siswa-siswi sudah mulai terbagi-bagi. Maka saat ini siswa kita, jumlah siswa kita sudah menurun, tidak seperti yang dulu. Oke, baik. Suster, kita kembali dulu ya di awal berdirinya, sejarah berdirinya Sekolah Maria Mediatrix ini. Suster, pada saat berdiri ini nilai-nilai apa yang ditumbuhkan di Sekolah Maria Mediatrix? Pertama, nilai-nilai iman kekatolikan yang kita tanamkan. Kemudian nilai pelayanan terhadap masyarakat kecil di sekitar itu yang kita tingkatkan untuk membantu masyarakat yang berada di Kecamatan Nusa Niue. Oh, pada saat itu di Nusa Niue ya. Berarti memang di sekolah ini bukan hanya fokus ke pendidikan saya, tapi juga pembentukan karakter untuk semua. Karena waktu itu bukan cuma kita menerima yang kita Katolik, tapi semua agama. Sampai saat ini juga seperti itu. Sampai saat ini juga kita masih membuka diri untuk semuanya. Jadi memang ini memang apa ya? Memang pendidikan ini yang paling tertinggi dari pendidikan itu adalah toleransi kan ujung-ujungnya. Pendidikan. Ya, itu salah satu nilai toleransi. Iya, yang diusung di Sekolah Maria Mediatrix. Oke. Nah, mungkin saya ke Suster Rosa ini. Suster Rosa, boleh dijelaskan lebih jauh karakter yang diusung untuk para siswa-siswi di sekolah ini bagaimana? Dari tadi bagaimana menumbuhkan jiwa Katolik dalam dirinya, kemudian berguna untuk masyarakat di sekitar. Baik, Kakak Ahmad, terima kasih. Untuk di unit SMP Maria Mediatrix Ambon, nilai atau karakter yang ditanamkan oleh para siswa-siswi adalah karena memang sekolah kami adalah sekolah yang ciri khasnya Katolik, jadi segala sesuatu kami lakukan itu dengan ciri khas Katolik. Contoh kecil bahwa di unit SMP dan hampir di semua unit persekolahan Maria Mediatrix kami memulai aktivitas belajar mengajar dengan ibadat bersama. Itu menunjukkan nilai dan kekhasan dari sekolah itu sendiri. Kemudian dari unit SMP juga kami mengatakan hal-hal yang baik tentunya, bahwa terjalin juga kerjasama di antara guru, orang tua, dan juga siswa-siswi, dan mitra kerja juga dengan pihak pemerintah, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik tentunya untuk kepentingan dan pengembangan pendidikan di lembaga unit SMP Maria Mediatrix Ambon. Oke, ya baik Ibu. Nah, sebenarnya saya sapa Tribuners dulu ya, Suster. Oke, Tribuners, bagi kalian yang saya ingatkan sekali lagi, untuk kalian yang mau bertanya dan masih penasaran, bisa langsung di kolom komentar ya. Ini kebetulan saya bersama dengan Suster Rosa di sini. Ini ada 2 Suster Rosa, manfaatkan kesempatan pada sore hari ini. Dan sebelumnya juga nih Tribuners, saya mau kasih tahu juga kalau ternyata memang sekolah Mediatrix ini tidak melulu saja soal agama. Terbukti kalau 2 suster yang sedang bersama saya saat ini juga sangat kocak dan santai pembawaannya, jadi tidak tegang-tegang. Iya kan? Iya, betul. Jadi nah ini selanjutnya nih, kan tadi saya sudah bilang soal kalau memang tadi juga suster sudah sempat mengatakan juga kalau di sekolah Maria Mediatrix ini bukan hanya yang beragama Katolik, tapi juga ada yang beragama lain, bukan cuman sejak dulu sampai dengan sekarang ini sudah. Jadi ada memang toleransinya tinggi. Artinya kan
seperti saya yang sudah sampaikan ke Tribuners tadi, kalau ini tidak melulu pendidikan di Maria Mediatrix itu bukan semuanya full agama, lalu kita harus belajar agama saja kan gitu. Iya, iya. Oke, jadi mungkin Iya. Sister mungkin bisa jelaskan ke Tribuners biar Tribuners lebih terbuka lagi. Oh, ternyata memang sekolah Mediatrix ini begini, apa bedanya dengan sekolah-sekolah yang negeri lainnya, sekolah swasta yang lainnya, begitu. Bisa dijelaskan Sister biar lebih dipahami lagi oleh Tribuners. Oke. Mm-mm. Terima kasih banyak atas kesempatan. Kalau kita melihat persekolahan Maria Mediatrix ini, kami tidak hanya menerima yang Katolik, tapi semua agama. Jadi agama Kristen, Protestan, agama Islam, maupun agama Hindu, Buddha yang datang. Jadi kami tidak membatasi diri dengan hanya agama Katolik. Pengalaman kemarin ketika saya kepala sekolah SMA Maria Mediatrix, saya punya siswa ada 5 dari Islam. Kemudian yang Protestannya lebih banyak daripada Katolik. Katoliknya sedikit. Iya. Tapi kami bersyukur bahwa kita masih toleransi dengan agama-agama lain. Kemudian beberapa tahun silam ada dari Hindu dan Buddha, mereka datang. Kita terima. Dan kita memberikan pelajaran kepada mereka, tidak memilah-milah agama. Iya. Tapi kita memberikan secara umum. Kemudian saya rasa tidak beda pengelolaan pendidikan di persekolahan kami ini, tidak beda dengan negeri. Walaupun kami mengutamakan nilai-nilai iman dalam persekolahan kami, tapi perhatian kami untuk siswa-siswi kami yang beda agama itu sama. Kami tidak memilah-milah. Dan itu pengalaman saya punya siswa-siswi banyak yang sudah tamat dari SMA Maria Mediatrix, itu Islam dari pohon mangga, dan kemudian Hindu Buddha dari gunung turun, lalu mereka mengenyam pendidikan pada persekolahan Maria Mediatrix, dan kita memberikan pelayanan yang baik dan yang sama sesuai dengan aturan pemerintah yang diberlakukan di Indonesia. Ya, jadi memang ini merupakan salah satu keunggulan yang ada di sekolah Maria Mediatrix. Ya, ya. Oke, ini sudah baru satu ya disampaikan ini keunggulan sekolah Maria Mediatrix. Suster juga mungkin bisa tambahkan apa saja keunggulan-keunggulan yang dimiliki sekolah Maria Mediatrix sehingga orang-orang harus bersekolah di sana. Baik, terima kasih Ama. Di sekolah Mediatrix itu terkenal dengan sekolah yang ramah, santun, ya punya kami menjunjung tinggi itu kasih, seperti kasih Tuhan dan lewat perantaraan Bunda Maria, karena memang pelindung dari sekolah kami adalah Bunda Maria Pengantara, yang pada esok hari kami akan merayakan pesta pelindung. Maria menerima kabar sukacita, sehingga sekolah kami selalu menampilkan ciri khas dari Bunda Maria tentunya, yang membawa warta sukacita bagi banyak orang yang kami layani lewat anak-anak, siswa-siswa, juga lewat para guru dan mitra kerja lain yang bekerja bersama kami. Kami selalu menciptakan suasana kasih persaudaraan yang baik, sehingga orang mau datang ke sekolah kami tuh merasa nyaman gitu, tidak merasa bahwa ih kok kepala sekolahnya mukanya seram sekali ya gitu ya. Maksudnya cara penerimaan kami itu sederhana, tapi membawa sesuatu kedamaian di hati, seperti itu ya. Jadi nilai yang kami tanamkan tuh bukan hanya intelektual, tetapi juga karakter yang kami tanamkan di sana kan. Apalagi sekarang ini kita akan masuk ke program kurikulum merdeka ya, dan itu diprioritaskan untuk meningkatkan minat bakat dan karakter para siswa-siswi, dan itu otomatis kita juga lagi proses untuk memperjuangkan secara terus-menerus bagaimana mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga, khususnya di unit SMP Maria Mediatrix, untuk
senantiasa para siswa-siswi saya juga guru terus memiliki karakter yang baik, yang tentunya itu juga akan memberikan semangat dan meningkatkan kualitas pendidikan di unit SMP Maria Mediatrix tentunya. Saya kembalikan. Oke, betul Suster, karena memang kalau saya zaman dulu waktu jadi siswa pun semangat bersekolah itu kalau memang gurunya ramah, sekolahnya ramah, tapi kalau sudah mulai masuk pasang muka yang seram, pasti takut, lebih saya sekolah di sekolah lain aja gitu ya. Mau belajar pun jadi takut. Jadi ya gitu, betul. Dan memang kalau sekolah ya seperti tadi yang Suster katakan, apalagi sudah ada kurikulum Merdeka sekarang, jadi otomatis memang cuman jadi memang fokus juga bagaimana membentuk karakter siswa. Apalagi memang ini dengan ada dengan memang visi misi sekolah tadi yang harus ada. Betul. Kemudian ada tambahan lagi bahwa sekolah Katolik itu yang sangat menonjol itu adalah disiplinnya itu, disiplin waktunya itu on time. Jadi mungkin sekolah-sekolah lain bisa melihat bahwa sekolah Katolik itu kalau jam itu wajib sudah mulai ibadah, itu tidak geser dari situ. Jadi mungkin ya pada dasarnya bahwa sekolah-sekolah Katolik khususnya di lembaga unit SMP Maria Mediatrix selalu meningkatkan kedisiplinan, disiplin diri juga dan disiplin waktu mulai dengan awal masuk belajar hingga pulang sekolah. Kami tingkatkan nilai disiplin itu. Karena dengan disiplin maka kita akan mampu untuk melakukan sesuatu yang tentunya berhasil dengan segala baiknya. Betul sekali ya Suster. Tapi ngomong-ngomong nih Suster, di sekolah Maria Mediatrix ini memang dari TK, SD, SMP saja atau ada juga SMA-nya? Iya, tadi belum nyambung. Iya, betul. Oke. Ya silakan Suster. Oke. Terima kasih banyak. Saya menyambung dari apa yang tadi sampaikan bahwa awalnya ketika dari pihak keuskupan menyerahkan 3 unit TK, SD, SMP ke SMA, ke SMP, lalu kemudian ketika melihat perkembangan jumlah siswa semakin bertambah banyak, maka kita memberanikan diri untuk membuka unit SMA pada tanggal 4 September tahun 1992. Jadi yang sekarang ini Yayasan Bintang Timur Ambon memiliki 4 unit di Maluku, di Ambon ini, yaitu tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian ada di Masohi, tingkat TK. Lalu yang lain lagi ada di Maluku Utara, Palabisahaya, tingkat TK, SD, SMP. Jadi kita punya TK-nya 3, SD-nya 3, SMP-nya 2, sama SMA-nya 1. 8 unit. Wah, ternyata memang banyak sekali ya, dan SMA sekolah Maria Mediatrix ini memang sudah dari dulu, dari tahun 80-an ini sudah sangat lama sekali. Nah, ini tadi juga memang sempat disinggung sebelumnya terkait dengan siswa, sudah tadi Suster Ocha sudah sebutkan tadi. Tapi saya mau tanya lagi nih untuk pastinya dari siswi sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, dinamika jumlah siswa di sekolah Maria Mediatrix bagaimana Suster? Oh, dinamikanya. Saya nanti yang ini tambah. Iya. Kalau dinamika jumlah siswa sejak dulu sampai sekarang itu, dulu memang sangat banyak karena belum ada sekolah-sekolah di lingkungan Kecamatan Saniwe. Tapi lalu ketika berkembang terus sampai saat ini, masuk pada mulai COVID sampai selesai COVID ini, jumlah siswa sudah agak menurun. Tidak seperti dulu lagi, karena yang tadi saya menyampaikan kalau pada sekolah-sekolah negeri sudah berjamur di Kecamatan Saniwe. Contohnya seperti SD, SMP, SMA sudah di Latu Halat, SMA 10, kemudian SMA Negeri 6 di Amahusu, kemudian SMK Kesehatan, Ekumene, dan Lentera. Jadi kita punya jumlah siswa semakin menurun. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi perasaan kami,
tapi kami terus berjuang. Ya, intinya yang penting kualitas ya, Iya, suster, iya. bukan kualitasnya. Ya. Oke. Nah, ini juga mungkin suster Rosa mau menambahkan? Baik, Kakak Amal, Ya. hampir sama dengan Suster Ketua Yayasan, Suster Ocha ya, bahwa pada awal sejak berdirinya sekolah Maria Mediatris ini, bahwa sangat banyak siswa-siswi yang berminat masuk ke persekolahan Maria Mediatris. Dan memang kondisi karena banyak sekolah-sekolah yang dibangun baru di sekitar kompleks Kecamatan Nusaniwe, khususnya di dekat gereja di sekitarnya, sehingga itu menjadi tantangan besar untuk kami karena pada akhirnya siswa-siswa berjamur seperti tadi ya, mereka pergi bersekolah di sekolah-sekolah yang terdekat. Ada yang alasan bahwa biar dekat dengan rumah gitu, bahwa dengan walaupun siswa mulai berkurang, tetapi khusus untuk kami di unit SMP Maria Mediatris Ambon, bahwa kami tidak berkecil hati tapi terus semangat dan berupaya sedemikian rupa sehingga terus dengan cara apapun untuk berusaha untuk Meningkatkan kualitas. ya meningkatkan kualitas di lembaga pendidikan di SMP Maria Mediatris, sehingga dengan kualitas yang ada juga kami berusaha dan berupaya untuk bisa membuat sehingga para siswa-siswi juga bisa bertambah dan bisa membuat para siswa juga lebih banyak lagi masuk ke lingkup sekolah, khususnya SMP Maria Mediatris. Kembali ke Kakak Oke. Amal. Jadi ya, emang ya, jadi nah bicara ini kalau mau untuk supaya siswa-siswa dan orang tua juga mau menyekolahkan anaknya di sekolah Maria Mediatrix, ini sudah di kode juga, khususnya juga di SMP Maria Mediatris ya, ayo. Ya, nah, ini tentu kan orang tua dan siswa juga butuh, tadi sudah dijelaskan, oh ini keunggulannya, ini ada sekolah begini sudah dijelaskan tadi banyak sekali. Nah ini juga tambah juga nih, pasti kan siswa juga mau tahu nih bagaimana sih fasilitas-fasilitas di sekolah Maria Mediatrix ini. Baik, Ya. untuk di fasilitas yang ada di sekolah, khususnya di unit SMP Maria Mediatris, walaupun belum memenuhi harapan, namun kami dari pihak Yayasan Bintang Timur bersama dengan unit selalu bekerja sama dan mengupayakan berbagai macam hal, sehingga sudah ada tersedia fasilitas-fasilitas yang kami miliki. Yang pertama, lab komputer, kemudian ada lab IPA, punya perpustakaan, kemudian ada ruang kelas tentunya, ruang pramuka, ruang olahraga, ruang UKS, dan juga ruang olahraga, lapangan olahraga maksudnya. Karena untuk ada dua fasilitas yang itu dipakai secara bersama-sama, yaitu lab komputer dan lapangan olahraga tadi, karena di situ satu kompleks unit SD, SMP, SMA, sehingga kami bekerja sama ya, sekolahnya gabung. Iya digabung, tapi tetap sesuai dengan jadwal tuh, daripada supaya dia tidak bertabrakan untuk melakukan kegiatan misalnya olahraga dan segala macam ya, sehingga tidak bertentangan. Jadi dengan fasilitas yang ada kami berjuang untuk meningkatkan kualitas yang baik di lembaga pendidikan, khususnya di SMP. Kembali ke Kakak Amal. Suster, tadi saya Mungkin ada tambahan. Iya, boleh, tambahan Suster. ya. Oke. Yang fasilitas yang tersedia pada Yayasan Bintang Timur adalah matching band. Ada tambahan. Kegiatan kita biasanya diundang untuk ya, main matching band. matching band. Iya. Oke, berarti Hanya memang akhir-akhir ini ya jumlah siswa masih Dengan memadai, karena kalau kita main itu butuh siswa hampir 100 orang. Iya. Oke, Suster, kalau boleh tahu sekarang jumlah siswanya berapa di TK, berapa SD, SMP, SMA berapa banyak? Kalau di tingkat SMA itu 75. 75. Itu dari kelas 1 sampai Satu sampai 3. ya. Ya, kemudian Kalau SD 90. Iya. Kalau SMP SMP-nya ada 65 siswa. Oh, SMP-nya Secara 65. keseluruhan semakin menurun ya. tapi ini Ya, memang ini berjuang. di Kota Ambon saja, atau memang di semua unit kan? Di ada Kota 8 Ambon. unit? Di Kota Kota Ambon. Ambon saja, masih di unit lain ada. di TK-nya
TK-nya 25. 25. Mm-mm. Oke. Tapi kalau untuk Mas Ben tadi yang suster katakan itu kan butuh 100 orang. Apa memang kalau SMA saja tidak bisa digabung dengan siswa dari SMP? Bisa. Dulu Oh, bisa. bisa Ya, digabung. sering kalau ada kegiatan-kegiatan kalau diundang oleh sekolah lain atau masyarakat yang membutuhkan itu selalu bekerjasama dengan siswa-siswi SMP, SMA untuk mengadakan Sama-sama ya, kegiatan Oke, itu ya. kegiatan Oke. sama. Nah, ini termasuk juga untuk kegiatan pesta pelindung sekolah yang akan diadakan besok. Iya, ya, Suster? betul. Oke, saya juga mau tanya-tanya ini soal pesta pelindung sekolah yang akan diadakan besok. Tapi sebelum itu juga saya mau tanya ini, Suster, apakah dari siswa yang bersekolah di sekolah Maria Mediatrix, sekolah TK itu mereka langsung lanjut di SD-nya, langsung lanjut di SMP dan SMA-nya, ataukah bagaimana? Iya, betul. Ya. Kita selama ini memiliki konsep bahwa ketika siswa dari TK langsung disalurkan ke SD, dari SD disalurkan ke SMP, SMP disalurkan ke SMA. Ya. Jadi memang setiap tahunnya itu jadi memang betul-betul alumni dari yang masih kecil sampai dengan mereka sudah SMA tetap Ada yang sampai tamat SMA, Oke, tapi ada juga yang tidak. yang ada Iya. juga yang tidak. Oke, Suster. Nah, ini kan sudah sudah lama sekali, ini ada dari tahun 89, tapi sebelumnya sudah ada yayasan dari tahun Tarekat Maria Mediatrix yang sudah ada dari Ya. 1928, itu sudah lama ya. bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, selama ini mungkin Suster berdua bisa jabarkan apa saja prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh selama ini. Prestasi yang diraih, kalau SMA kemarin Olimpiade. Iya. Sains yang digelar Sains, oleh iya. Nifa Unpati. Iya, betul. Kalau SMP-nya guru berprestasi sampai di apa sana Cina sana. Cina, iya. Oke, apa itu, Suster? Guru berprestasi apa itu? Yang dia pergi khusus itu. Iya, guru teladan, ya. Teladan. Ya. Dia langsung diundang untuk mengikuti kegiatan Perwakilan Kota Maluku dari- ini untuk berangkat ke China. Jadi memang bukan cuma siswa-siswa saja yang Tapi berprestasi, guru. tapi guru Juga kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMA punya sertifikat sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat Penghargaan. nasional. Jadi ini Penghargaan. kepala sekolahnya Iya. ya. Jadi kepala sekolahnya. Karena memang sekolah ini kan mau maju dan tidaknya bukan hanya tergantung dari guru dan juga terlebih Kepala kepala sekolah. sekolahnya. Karena Iya, kepala betul. sekolah yang Iya. menjadi pion untuk Pion, ya. Iya. Kemudian untuk tambahan bahwa selain para siswi-siswi lomba prestasi secara akademis juga secara non akademis seperti lomba-lomba olahraga ya, olimpiade, estafet mereka pernah mendapat juara tingkat kota. Kemudian paduan suara mendapat juara 1 sekota Ambon. Jadi ada prestasi-prestasi itu yang perlu kami tingkatkan supaya meningkatkan kualitas para siswa-siswi supaya bisa ada juga yang bisa berminat masuk bergabung bersama kami. kan keren sekali ya Tribuners, memang kalau untuk para orang tua siswa atau juga anak-anak yang berminat sekolah. Ya. Oke, boleh silahkan bisa langsung hubungi ya ini. Ya. Bisa Boleh hubunginya, menghubungi Suster Rosa di persekolahan Maria Mediatrix, khususnya di SMP Maria Mediatrix. Ada tambahan, Iya, Iya. silahkan, Suster. yang berprestasi itu kita punya sanggar. Ya. Sanggar seni dari yayasan persekolahan yang biasanya dimintakan untuk memberikan acara-acara di mana-mana. Oke. Sanggar apa selain tadi Mercy? Tari. Sanggar tari. Ya. Banyak juga siswa-siswa yang berminat di sanggar tari. Iya. Ya, jadi memang lengkap ya Tribuners di sekolah Maria Yang Mediatrix pukul ini. tipe itu apa? Mulai dari olahraganya ada, seninya ada, punya lengkap ya Suster. Iya, ya? iya. Nah, selain olahraga, seni, kemudian ada juga intelektual juga tentu ada. Apalagi Iya. pokoknya lengkap, juga didukung juga dengan fasilitas karena juga ada ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini selanjutnya Suster, besok seperti tadi yang sudah dibilang, besok kan 25 Maret ini sekolah Maria Mediatrix akan merayakan
ya pesta pelindung sekolah. Nah, Hmm. boleh dijelaskan, Suster, pesta pelindung sekolah ini maksudnya bagaimana, Suster? Mm-mm. Eh, Ya. Pesta pelindung persekolahan ini maksudnya kami rayakan ini untuk itu mempersatukan seluruh guru, karyawan, dan siswa-siswi untuk bisa bisa saling mengenal secara dekat Ya. dalam jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada besok ini diawali dengan kegiatan doa dulu. Mm-mm. Setelah itu baru kita kegiatan seremonial yang kita tampilkan semua bakat potensi dari siswa-siswi mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, lalu mereka pertunjukan pada acara seremonial nanti besok. Oke. Dan nanti besok digelarnya di mana, Bu, lokasinya? Lokasinya di samping Catholic Center. Ya, nanti sebelumnya misa syukur Mm-mm. untuk perayaan besar pesta pelindung persekolahan itu di gereja ya, Sister ya, di gereja Maria Bintang Laut, dan nanti acara seremonial di Kompleks Persekolahan Maria Mediatrix. Jadi ada beda. Kegiatan rohaninya di gereja, nanti acara seremonialnya di lingkungan sekolah. Nanti di acara seremonialnya nih siswa, guru, apakah orang tua juga ikut gabung, dari pemerintah kota juga ada ikut gabung, Suster? Iya. Ya. Ya. Oke, jadi nanti besok akan dimulai dari pukul berapa ini acaranya? Acara mulai dari pukul Jam 10. 10 ya. Jam 10 misa syukurnya, selesai. misa perayaan syukur. Setelah itu sambung dengan acara seremonial. Ini pesta perayaan pelindung sekolah ini baru pertama kali ya, Suster ya? Iya. Pertama kali kita rayakan. Oke. Ini tentu baru pertama kali nih, bagaimana sih Suster, bagaimana persiapan-persiapannya selama berapa lama, lalu apa yang menjadi inti nanti dari acara pesta pelindung sekolah ini? Persiapannya sudah 3 bulan kita siapkan. Sudah 3 bulan, wah sudah Iya. lama sekali ya. Terus ada bentuk 3 bulan. panitia, kemudian Harus cari membentukkan panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu. mm, Kemudian Menggalang nanti dana. Menggalang dana. yang seperti tadi sudah bilang. Iya, betul. Kemudian maksud dari kegiatan untuk merayakan Hari Pelindung Persekolahan ini untuk mempererat persaudaraan di antara kita. Iya. Sehingga kita tidak mengatakan ya saya unit TK, saya SMP, saya SD, jadi saya tidak mau bergabung. Iya. Tapi Satu maksud keluarga. saya sebagai ketua yayasan, saya mau mempersatukan semuanya. Sehingga kami semua adalah satu keluarga, yaitu keluarga besar Persekolahan Maria Mediatrix. Nah, apa harapan Suster dengan adanya perayaan pesta sekolah ini? Harapan saya nanti yang ini tambah. Ya. Harapan saya bersyukur bahwa persekolahan ini ada dekat dengan jalan utama. Iya. Sehingga masih ada banyak orang yang melihat lokasi persekolahan itu, sehingga ketika mereka melihat, oh iya ya, mari kita pergi mendaftar di persekolahan sana. Itu harapan saya. Dengan adanya kegiatan ini merupakan sebuah promosi. Oke, jadi berarti Suster, saya belum tanya tadi, ini pesta pelindung persekolahan ini bisa dihadiri terbuka untuk umum juga, boleh? Ya boleh. Oke, jadi untuk masyarakat juga bisa langsung datang ke sekolah untuk menyaksikan pesta persekolahan ini. Iya. Ya. Oke, mungkin Suster Rosa ya, Iya. Suster Ocha dan Ocha dan Suster Rosa. Bahwa dengan pesta pelindung yang kami rayakan pada besok hari puncaknya ini membuat kami semua khususnya di unit SMP, para guru tuh lebih meningkatkan loyalitas serta dedikasi untuk mengembangkan diri lewat berbagai macam hal, punya profesional diri yang tangguh, yang kuat, dan juga
pada dasarnya sekolah Katolik ini khusus di Persekolahan Maria Mediatrix senantiasa harapan kami ke depan supaya mengutamakan nilai persaudaraan dan kebersamaan. Ya, kalau kita satu maka kita kuat. Kalau kita sendiri maka otomatis kita akan jatuh. Ya, Ya, itu betul sekali. diharapkan ke depan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, betul, Suster. Nah, dari acara ini, Suster, apa rencana ke depan untuk meningkatkan kualitas sekolah Maria Mediatrix? Oke. Eh, Rencana ke depan ini kita mau meningkatkan kualitas guru, karyawan maupun siswa dengan sejumlah kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan apa saja itu, Suster? Kalau untuk guru, kita adakan kegiatan pembinaan melalui workshop bagi guru karyawan, dan bagi siswa-siswi itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan rohani untuk membina karakter bangsa agar mereka lebih mampu untuk berkembang dengan baik. Lalu apa juga yang kemudian menjadi rencana sekolah Maria Mediatrix ini untuk meningkatkan kualitas, khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Maluku? Suster Rosa mau menambahkan? supaya kualitas di lembaga pendidikan maju, maka yang pertama yang dibuat itu harus ada nilai juang maksudnya ya. Guru-guru harus punya semangat untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang pendidik yang baik, menjadi penggerak ya, karena memang kami di lembaga SMP Maria Mediatrix juga bergabung dalam program organisasi penggerak ya, sehingga kami diajarkan bahwa menjadi guru itu harus berani bergerak dan berubah supaya menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas, tentunya di meningkatkan kualitas di bidang pendidikan khususnya di lembaga SMP Maria Mediatrix. Termasuk memang juga karena kalau gurunya bagus, otomatis siswanya bagus. Tapi kalau siswa pintar tapi guru-guru loyo, ya sama aja dong. Iya. Karena memang mau majunya pendidikan itu juga memang tergantung dari gurunya, pengajarnya. Oke. Ini Suster, tidak terasa Suster ini sudah 30 menit ternyata pembicaraan Iya. Belum lagi kita bahas tentang bagaimana pendidikan di sekolah Maria Mediatrix, tapi karena sudah 30 menit ini terakhir ini ya mungkin Suster berdua ini boleh berdua nih yang karena boleh dua-duanya. Suster, terakhir ini apa yang mau disampaikan ke siswa-siswi, ke orang tua siswa atau juga ke alumni-alumni sekolah Maria Mediatrix? Iya, silahkan Suster. Yang mau disampaikan kepada alumni bahwa ibarat orang bilang jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Tapi mungkin ada waktu lorong mereka masih bisa kembali ke sekolah menengok. Mungkin saya punya bekas-bekas kaki masih ada kan, seperti itu. Lalu mungkin kita bisa menjalin kerjasama yang baik dengan mereka. Kalau untuk siswa, kita menghimbau kepada siswa untuk mereka itu yang jadi promotor untuk bisa membantu mendatangkan teman-teman, lalu mereka bersama-sama datang ke persekolahan kita. Jadi itu ada tambahan. Silahkan Mister. Iya, bahwa untuk para siswa-siswi sendiri tentunya dari pihak sekolah kami mengarahkan supaya siswa-siswa itu senantiasa tekun belajar sebagai seorang peserta didik. Supaya jadi sukses itu harus berjuang, belajar, rajin belajar, dan juga para siswa-siswa itu juga dibantu oleh para guru dan juga orang tua di rumah. Kita saling membantu untuk memperhatikan perkembangan siswa tentunya supaya tekun belajar dan juga meningkatkan nilai-nilai positif, karakter yang baik di lingkup sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan sekitar supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang sukses, menjadi kebanggaan keluarga, nusa,
bangsa dan Dengar. tentunya negara dan untuk kemuliaan Tuhan. Iya, betul. Ya, Tribuners, karena memang ilmu tanpa agama itu adalah kegilaan dan agama tanpa ilmu juga adalah kesia-siaan. Jadi memang seharusnya adanya pendidikan, adanya sekolah ini bisa merubah banyak hal menjadi lebih baik, karena pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah, bukan cuma bertemu teman-teman dan guru saja lalu mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan dan juga membentuk karakter diri kita. Oke, saya Salma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Suster Ocha dan juga Suster Rosa yang Terima sudah kasih. hadir sore ini untuk menjadi narasumber dan berbagi banyak sekali, juga bercerita banyak soal pentingnya persatuan dan toleransi juga. Ya, Oke. oke. Semoga kegiatan besok lancar dan kemudian sekolah Maria Mediatrix lebih maju lagi, banyak lagi siswa yang mau mendaftar dan bersekolah di sana. Semoga Amin. setelah acara ini banyak yang menghubungi Ibu Rosa, antara Ibu Rosa Delima atau Rosalia. Suster Rosa Kuadrat. Ya, ya, oke, Tribuners, saya Salma dan duo suster. Ya, saya Salma dan dua Suster Rosa mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di special interview selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Selamat sore dan amato. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.